Selamat pagi, ketemu lagi di kita channel YouTube Bang Dery Tutorial. Kali ini kita akan membagikan tutorial bagaimana cara memilih konektor cas untuk Samsung ataupun handphone Android yang sudah fast charging. Jadi kalau misalnya kita mau ganti konektor cas seperti ini, terutama yang tipe C biasanya yang sudah support untuk fast charging yang 15 watt sampai 30 watt. Biasanya kalau misalnya kita sudah ganti, ada keluhan untuk casnya lambat, untuk fast chargingnya tidak bisa berfungsi seperti itu. Itu biasanya akibat dari pemasangan spare part yang bukan original seperti ini. Memang bedanya hampir 50%, tetapi bisa untuk ngecas, tapi untuk fast chargingnya itu tidak bisa. Nah, dari segi warna sudah kita bisa melihat yang mana yang bagus ataupun yang tidak. Nah, seperti ini kita bisa pastikan, langsung bisa untuk melihat. Di sini kita langsung bisa melihat dari warna. Jadi kita bisa mengenali warna yang lebih cerah, birunya, hijaunya lebih cerah, itu biasanya yang tidak original seperti itu. Ini yang tidak original, biasanya A70, A51, A52, mungkin yang sudah A70 biasanya yang sudah support fast charging, mungkin karena rusak kita ganti. Kemudian setelah penggantian fast chargingnya tidak bisa berfungsi. Ini kita pastikan bahwa spare part yang diganti ataupun yang kita beli itu biasanya tidak original. Pertama kita langsung bisa melihat dari warna. Yang pertama warna lebih cerah, hijaunya lebih terang, itu yang tidak original. Yang original biasanya warnanya hijaunya tidak begitu cerah, hijau daunan, ini hijaunya agak gelap. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa melihat dari sini. Di sini ada tulisan di dekat konektor casnya, ini ujungnya. Nah, di sini tidak ada tulisan, ada tulisan tapi beda tulisannya. Nah, kalau misalnya yang original itu ada seperti S, seperti itu. Yang di sini tidak ada. Nah, yang di sini ada S-nya. Nah, ini tidak ada. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bisa langsung kita melihat tidak ada IC. Nah, di sini kan tidak ada IC. Dan di sini kan sudah banyak IC-nya, komponennya di sini juga. Ini smart IC biasanya untuk smart charging. Jadi casnya lebih cepat, seperti ada yang 15 watt ataupun 30 watt biasanya. Ini tidak ada yang smart IC-nya. Di sini ada IC, dan di sini tidak ada yang biasa. Dan di sini juga tidak ada pinnya saja, tapi tidak ada IC-nya, kosong seperti itu. Hanya beberapa kapasitor dan dioda saja, seperti yang sedikit saja. Dan untuk smart chargingnya tidak ada di sini. Itu yang ketiga. Ini kita balik seperti ini juga. Di sini yang original banyak sekali untuk komponennya. Ada IC, ada dioda, kemudian ada IC, ada kapasitor. Kemudian di sini yang biasa nih sedikit sekali, seperti itu. Kemudian warna juga bisa kita langsung melihat seperti ini. Dari posisi dibalik seperti ini, kita langsung bisa melihat. Berarti yang lebih cerah ini biasa. Kemudian yang ini adalah original. Itu adalah untuk 3 cara untuk melihat apakah PCB casnya original ataupun tidak. Nah, itu mempengaruhi daripada kondisi pada saat pengecasan yang berfungsi untuk fast charging biasanya. Biasanya untuk A70, A51, 52, A12 seperti itu yang sudah support untuk fast charging. Jadi kalau misalnya rusak, solusinya kalau misalnya tidak ada yang original, kita belinya tidak original,
kita beli micro USB tipe C nya saja, kemudian kita ganti yang originalnya, kita copot, kemudian kita ganti USB tipe C nya saja, kita pindahin. Itu memang harus yang sudah mempunyai alat, paling tidak solder dan blower biasanya. Nah, untuk melepaskannya ini agak susah, jadi kita perlu blower uap. Kalau misalnya tidak ada, bisa kita gunakan solder yang wattnya besar, itu ada yang 200 ataupun 300 watt. Kita tempelin saja, kita kasih plug, kemudian kita tempelin, langsung copot seperti itu. Biasanya untuk melepaskannya solder yang wattnya besar biasanya di tukang dinamo. Jadi kalau misalnya kita mau pasang sendiri tidak ada blower, kita bisa bantu di servis dinamo yang besar, biasanya ada yang soldernya uap yang besar seperti itu. Kita bantu lepasin. Untuk pasangnya bisa kita solder menggunakan solder biasa. Jadi kita solder saja satu-satu, untuk kakinya memang banyak, tapi bisa kalau misalnya solder yang 60 watt yang bagus. Dan juga menggunakan plug khusus untuk yang biasanya ada plug yang 5000-an, itu ada khusus untuk solder. Biasanya zat asamnya yang paling besar biasa untuk solder plat baterai, biasanya seperti itu supaya cepat untuk menempelkan kuningan ataupun timah di PCB nya seperti itu. Itu solusi yang kedua. Kalau misalnya tidak ada yang original, PCB nya tidak ada original, jadi kita ganti tipe C nya saja seperti ini. Ini mikro, tapi ini mikro tapi seperti inilah modelnya. Jadi tinggal kita copot yang original, kita ganti dengan tipe C seperti itu. Jadi komponen PCB nya tetap yang original, tapi tipe C nya saja yang kita ganti seperti itu. Daripada kita beli yang seperti ini yang tidak support untuk fast charging. Tapi kalau untuk darurat ya tidak masalah. Paling kalau kita casnya agak lama sedikit seperti itu. Kalau misalnya mau kembalikan seperti normal, kita harus ganti dengan yang original, ataupun juga misalnya kita ganti USB tipe C nya saja seperti itu. Tapi kalau misalnya kita ganti yang original, tidak butuhkan alat solder ataupun blower, cukup kita pasang saja seperti ini. Setelah kita bongkar, kita langsung pasang saja seperti ini. Jadi tidak memerlukan solder ataupun blower, hanya menggunakan obeng saja untuk bongkarnya seperti itu. Kemudian kita pasang saja seperti ini. Nah, ini biasanya A71 yang sering mengalami seperti itu karena keluarannya sudah lama, jadi mungkin sering banyak keluhan di tipe C nya ataupun pada konektor casnya seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, ataupun paling tidak kita bisa mengetahui bagaimana PCB cas plus mic untuk Samsung yang A70 ataupun yang support fast charging. Setelah kita ganti USB casnya, tiba-tiba tidak support lagi untuk fast chargingnya, jadi lama sekali untuk casnya. Itu biasanya PCB casnya yang tidak original seperti itu. Jadi kita langsung mengetahui, ataupun paling tidak kita mau tanya apakah fast chargingnya bisa berfungsi atau tidak pada saat setelah penggantian seperti itu. Jadi kita bisa mengetahui, paling tidak kita tanya dengan yang servisnya, ke tukang servisnya. Misalnya kita tidak bisa untuk memperbaiki sendiri, kita tanya apakah yang original ataupun yang biasa seperti itu. Jadi kita langsung bisa mengetahui. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kalau misalnya berguna, bisa di like saja, di share, ataupun juga misalnya untuk mengetahui uploadan kita setiap harinya, di subscribe saja, kemudian aktifkan tombol loncengnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Salam sukses.